Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kembali kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Hendry Dunant yang berusia 30 tahun adalah seorang bankir dan pemilik modal Swiss yang sehat. Hendry Dunant diutus oleh pemerintahnya untuk berbicara kepada Napoleon Bonaparte. Dia harus membicarakan perjanjian bisnis antara pemerintah Swiss dan pemerintah Prancis yang menguntungkan kedua negara tersebut. Tetapi Hendry Dunant terlambat karena pada saat itu Napoleon Bonaparte sedang melakukan persiapan perang melawan orang-orang Austria. Hendry Dunant berusaha terus untuk bertemu Napoleon, tetapi dia sudah sangat terlambat. Kereta kudanya berhenti di sebuah puncak bukit di mana dia bisa memandang pertempuran yang sedang terjadi. Hendry Dunant bagaikan terjebak dalam sebuah penjara karena melihat para serdadu terluka dan sekarat. Terdorong oleh rasa belas kasihan, Hendry Dunant kemudian memutuskan untuk tinggal di tempat terjadinya perang dan membantu para serdadu yang terluka. Kemudian Hendry Dunant kembali ke Swiss, tetapi dalam beberapa tahun berikutnya, dia menjadi orang yang fanatik dalam masalah perdamaian dan belas kasih. Pada konferensi Jenewa yang pertama, seorang diri dia memprotes adanya perang. Dan pada tahun 1901, Hendry Dunant menerima hadiah Nobel Perdamaian untuk pertama kalinya. Tahun 1910, Hendry Dunant meninggal. Sebagai simbol dari organisasi yang dia dirikan, dia telah membawa bendera Swiss, yaitu sebuah palang merah di atas dasar putih. Organisasi yang menjadi monumen abadinya itu adalah palang merah. Dia kemudian dikenal dengan sebutan Bapak Palang Merah Sedunia. Hendry Dunant telah menciptakan sesuatu yang baru bagi dunia, sesuai dengan misinya untuk membebaskan orang-orang yang sedang menderita dan untuk mendamaikan dunia agar tidak terjadi perang. Bagaimanakah dengan kita sebagai orang-orang percaya? Sebagai orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, kita pun akan menjadi pembawa damai bagi sesama kita. Di mana ada perselisihan, pertengkaran, dan kemarahan, maka jadilah pelita yang memancarkan terang perdamaian kepada mereka. Banyak orang Kristen yang justru menjadi biang perselisihan karena mereka tidak menyadari misi apa yang seharusnya mereka bawa di dunia ini, dan mereka sendiri pun belum berdamai dengan Allah. Karena dosa dan pemberontakan manusia, maka terputuslah hubungan antara Allah dan manusia. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Allah menyingkirkan penghalang dosa dan membuka jalan baru bagi orang berdosa untuk kembali kepada Allah. Roma 5 ayat yang ke-10. Setelah kita didamaikan oleh Allah, maka kita menjadi orang yang diperbaharui menurut citra Allah oleh Roh Kudus dan dapat membawa damai itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dalam Tuhan, biarlah kita boleh menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Karena kita sudah lebih dulu didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, biarlah kita sebagai anak-anaknya juga boleh menjadi pembawa damai. Sehingga dimanapun kita hadir, orang-orang bisa merasakan damai sejahtera, kenyamanan, dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah setiap kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan oleh Engkau, yang sudah diperdamaikan dengan Engkau. Kami juga rindu boleh menjadi pembawa-pembawa damai di tengah
masyarakat, di lingkungan, di gereja, dimanapun Tuhan menempatkan setiap kami. Pakailah kami Tuhan, boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi pembawa damai, pembawa shalom, sehingga melalui kehadiran kami, sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan melalui kehadiran kami, banyak orang juga boleh mengenal kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap kami, anak-anak Tuhan, menjadi pembawa damai. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.